Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, berikut ini adalah video pembelajaran tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema 2 yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa dapat memahami kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Yang kedua, siswa dapat menyusun kalimat saran. Yang ketiga, siswa dapat menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Yang keempat, siswa dapat memahami tentang menjaga kesehatan. Pada pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK, kita mengulang untuk kompetensi dasar pekan yang lalu. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap terlihat bersih. Kewajiban warga sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak mencoret-coret dan mengotori dinding sekolah. 3. Menjaga dan ikut merawat kebersihan semua fasilitas sekolah. Yang keempat, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang kelima, merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Nah, setelah melaksanakan kewajiban tersebut, siswa akan mendapatkan hak sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan toilet yang bersih di sekolah. Yang kedua, belajar di kelas yang bersih. Yang ketiga, bermain bersama dengan fasilitas terawat. Yang keempat, memiliki lingkungan sekolah yang asri. Nah, anak-anak kelas 3 tadi merupakan kewajiban dan hak yang kita dapat ketika kita menjaga kebersihan di sekolah. Apa saja kewajiban dan hak kita yang lain yang kita dapatkan di sekolah? Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat syarat. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, serta seharusnya. Contoh kalimat saran yang pertama, sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Contoh ketiga, jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada kedua orang tuamu lebih dahulu. Menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Selisih adalah hasil pengurangan dari dua bilangan. Operasi hitung pengurangan merupakan lawan dari operasi hitung penjumlahan. Langkah-langkah menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya yaitu 1. Bilangan pertama harus lebih besar dari selisih yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, maka bilangan pertama dikurangi bilangan selisih yang diketahui. Untuk lebih jelasnya, kita dapat memperhatikan contoh berikut ini. Dua bilangan yang apabila dikurangi selisihnya yaitu 20. Kita dapat menentukan bilangan-bilangan tersebut yaitu bilangan pertama,
bilangan kedua, dan bilangan yang selisihnya diketahui. Untuk menentukan bilangan pertama, kita dapat menentukannya dengan cara lebih besar dari bilangan yang selisihnya diketahui. Maka untuk bilangan pertama kita dapat menuliskan yaitu bilangan 30. Sedangkan untuk mengetahui bilangan yang kedua, kita dapat mengurangi bilangan pertama dengan bilangan selisih yang diketahui. Sehingga didapat 30 dikurangi 20 yaitu sama dengan 10. Itu adalah bilangan yang kedua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan pertama 30. Sedangkan bilangan kedua sama dengan 10. 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Anak-anak kelas 3, jika tubuh kita sehat, maka kita dapat bermain, belajar, serta melakukan apa saja. Sedangkan jika tubuh kita sakit, tubuh menjadi lemah dan susah untuk bergerak. Maka itu kita harus menjaga tubuh agar selalu sehat. Bagaimana caranya? Sehat adalah keadaan baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Cara menjaga kesehatan antara lain: yang pertama, makan makanan bergizi dan teratur. Makanan bergizi antara lain makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dipadukan secara seimbang sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah gambar contoh makanan yang kita makan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, serta sayuran. Porsi ini adalah untuk porsi sekali makan. Yang kedua, agar tubuh tetap sehat, maka kita harus makan yang teratur. Makan yang teratur yaitu makan 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, serta makan malam. Sarapan yaitu pukul 5 sampai dengan pukul 9. Sedangkan waktu makan siang yaitu dari pukul 12 sampai pukul 1 siang. Sedangkan waktu makan malam adalah jam 7 malam sampai jam 8 malam atau 2 jam sebelum tidur. Nah, manfaat makan makanan bergizi dan teratur antara lain membantu otak bekerja dengan optimal, meningkatkan konsentrasi, tidak mudah mengantuk, serta memberi energi untuk kita beraktivitas. Yang lain
Jika makan dengan teratur, kita menjadi tidak mudah lapar dan suka jajan sehingga berisiko kegemukan atau obesitas. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Setelah beraktivitas, pasti anak-anak mengalami kelelahan. Maka dari itu, kita harus istirahat. Istirahat adalah berhenti sebentar untuk melepaskan lelah. Istirahat dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bersantai, dan yang kedua, tidur. Istirahat yang cukup harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Kuantitas artinya tidur malam minimal 7 jam sehari, sedangkan kualitas yaitu kita tidak sering terbangun saat tidur, serta dapat tidur dengan mudah 30 menit sebelum berbaring. Manfaat istirahat yang cukup antara lain tubuh menjadi lebih sehat, meredakan rasa nyeri, menurunkan risiko terjadinya cedera, memperbaiki suasana hati, serta mengontrol berat badan. Yang terakhir yaitu rajin berolahraga. Kita berolahraga 30 menit per hari atau 3 kali seminggu. Anak-anak dapat melakukan olahraga yang disukai, misalkan bersepeda, bermain bola, bermain bulu tangkis. Sedangkan manfaat olahraga antara lain menguatkan jantung dan paru-paru, menguatkan otot dan tulang, mengurangi risiko dari berbagai macam penyakit, mencegah stres, serta menurunkan berat badan dan mencegah kegemukan. Yang terakhir, untuk menjaga kesehatan, maka kita harus minum air putih. Minum air itu yang dianjurkan adalah 8 gelas sehari.